Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tutor yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi nafas kehidupan dan kesehatan pada saat ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan dalam rangka sosialisasi COVID-19. Nah, adapun tema atau topik yang saya bawakan pada saat ini adalah COVID-19 mematikan aktivitas dan sumber ekonomi masyarakat. Adapun yang akan saya bahas ada beberapa poin, yaitu pengertian dari COVID-19, gejala virus COVID-19, faktor risiko, cara mencegah virus COVID-19, dan dampak dari pandemi. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, apa sih itu COVID? Nah, di sini saya jelaskan. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Kok disebut COVID-19? Penamaan COVID-19 diambil dari co, yaitu corona, v, yaitu virus, d, yaitu disease atau penyakit, dan 19 adalah tahun dari pertama kali munculnya COVID-19, yaitu tahun 2019. Maka disingkatlah namanya menjadi COVID-19. COVID-19 ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi itu adalah pada tanggal 2 Maret 2020 ketika ada 2 orang yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga dari negara Jepang. Nah, adapun gejala dari COVID-19 ini adalah kita akan mengalami demam, batuk, kelelahan, dan kita juga kehilangan indera perasa atau penciuman. Kita juga sakit tenggorokan, nafas kita berat atau sesak napas, mudah lelah, nyeri di dada dan di otot, dan juga sendi. Kita sulit untuk berkonsentrasi untuk tidur, munculnya ruam, dan kita mengalami sakit kepala. Nah, adapun organ-organ tubuh yang diserang oleh virus COVID-19 yaitu jantung, pembuluh darah, otak, hidung, liver, ginjal, saluran pernapasan, dan juga kulit. Penyebaran virus corona pada manusia itu terinfeksi dari penderita COVID-19, dan virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang dari hidung atau mulut pada saat kita bersin atau batuk. Droplet tersebut kemudian jatuh ke benda yang ada di sekitarnya, dan kalau kita menyentuh benda itu kemungkinan kita akan terpapar juga. Faktor risiko itu tidak ada batasan usia. Orang-orang dapat terinfeksi coronavirus atau COVID-19, tetapi orang yang lebih tua dan orang-orang yang mempunyai kondisi medis yang ada sebelumnya akan lebih cepat terpapar, seperti penyakit asma, diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Dengan adanya kondisi medis itu akan lebih rentan untuk terpapar COVID-19, sehingga kita harus meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh yang kuat itu berperan penting untuk melawan infeksi virus tersebut. Ketika ketika virus memasuki
tubuh kita, virus corona akan menempel pada dinding-dinding sel saluran pernapasan dan paru-paru, kemudian masuk ke dalam untuk menyebabkan infeksi virus. Proses tersebut akan terdeteksi oleh sistem imun. Nah, adapun obat-obat yang kita minum pada saat terpapar COVID-19 adalah vitamin C, vitamin D, obat batuk, dan obat resep dari dokter. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan atau memperhatikan alat kesehatan dasar kita. Kita tinggal di ruangan terpisah, kita memperhatikan hidup sehat dan bersih, dan memantau setiap kondisi tubuh kita. Apa sih dampak dari COVID-19? Pandemi COVID-19 itu nggak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi setiap kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini dapat menyebabkan beberapa pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih kita kenal sebagai PSBB. PSBB tersebut yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Seperti yang kita sering dengar itu anak-anak sekolah lebih ke daring, ya kan? Menurunnya berbagai aktivitas tersebut ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, terkhusus kepada masyarakat yang rentan dan miskin. Kita bisa kok mencegah penyebaran virus COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu selalu menjaga jarak aman dari orang-orang lain minimal sekitar 1 meter. Meskipun mereka kita lihat tidak seperti dalam keadaan sakit, ya, tapi kita harus menjaga jarak. Menghindari kerumunan, memakai masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan air mengalir, menggunakan sabun, atau juga setelah itu kita bisa menggunakan pembersih tangan yang berbahan alkohol seperti yang sering kita dengar sebagai hand sanitizer. Nah, pada saat kita batuk atau kita bersin, kita sebaiknya menutup mulut dan hidung dengan lengan atau bisa juga dengan tisu. Kita jangan keluar pada saat kita merasa badan kita tidak enak atau kita kayak merasa sedang sakit. Nah, setelah itu kita melakukan isolasi mandiri jika muncul gejala COVID-19. Dan juga kita dapat mengikuti kegiatan vaksinasi yang sudah sering kita dengar, ada vaksin 1, 2, 3 atau vaksin booster. Nah, kalau kita mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah kita mencari bantuan medis. Telepon dulu penyedia layanan kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan, supaya mereka bisa mengarahkan kita ke fasilitas kesehatan yang tepat. Nah, tindakan ini dapat melindungi kita dan mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Nah, kita juga harus melaksanakan 5M tadi, ya. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan juga mencuci tangan pakai sabun, dan membatasi kegiatan kita di luar. Nah, terima kasih. Demikian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan saat ini itu berguna bagi diri saya, yang bisa saya terapkan untuk diri saya, untuk
banyak orang, untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.